Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan juga aktifkan loncengnya. Ingat, subscribe itu gratis. Kali ini saya berada di tempat cagar budaya Pesarian Eyang Kuto Kardono yang tepatnya di Jalan Cempaka, Surabaya. Dan kebetulan di tempat ini sedang direnovasi oleh pemerintah Kota Surabaya, khususnya di lokasi area pesarian Eyang Kuto Kardono. Mari kita ke lokasi tempat renovasi. Yang tampak di layar video ini adalah gerbang dari Gapuro Pesarian menuju Eyang Kuto Kardono. Di atas gapuro di situ nampak ada bola dunia yang dicengkram oleh burung Raja Wali atau yang lebih dikenal dengan burung Garuda. Dalam hal ini menggambarkan bahwa cita-cita perjuangan daripada kerajaan Majapahit dalam memperluas wilayah kekuasaannya hingga sampai kepada Madagaskar yang secara geografis terletak di negara Filipina dan Thailand. Sedangkan yang nampak di layar kaca ini adalah pembangunan lokasi makam Eyang Kuto Kardono yang anggarannya diambil dari pemerintahan Kota Surabaya. Ini nampak lagi mengerjakan kerangka untuk pemasangan genteng sebagai atapnya. Jadi kerangkanya dari galvalum. Nah, ini ada beberapa orang yang lagi sibuk mengerjakan kerangkanya. Nah, di dalam lokasi ini ada makam Eyang Kuto Kardono sama abdi-abdinya. Eyang Kuto Kardono merupakan satu di antara panglima perang kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara, yaitu Raja Majapahit yang kedua setelah menggantikan posisi ayahnya Raden Wijaya yang mangkat pada waktu itu. Prabu Jayanegara memerintah pada kisaran tahun 1309 hingga tahun 1328 Masehi. Dari cerita Tararaton tersirat bahwa Prabu Jayanegara bukanlah sebagai raja yang arif dan bijaksana atau raja yang baik dan disukai oleh rakyatnya. Bahkan sampai rakyatnya menjuluki bahwa Prabu Jayanegara merupakan kolo genet atau yang artinya raja yang berjiwa penjahat namun memiliki jiwa yang lemah karena sering sakit-sakitan. Hal ini terbukti dari banyaknya kejadian-kejadian atau pergolakan-pergolakan yang terjadi di berbagai wilayah teritorial Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahannya. Satu di antara pemberontakan yang paling terkenal adalah pemberontakan yang dilakukan oleh
satu di antara Dharma Putra yang bernama Praklian Kuti atau yang lebih dikenal lagi dengan nama Rakuti pada tahun 1319 Masehi. Prabu Jayanegara setelah dengan adanya kejadian yang dilakukan atau pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti, kemudian mengirimkan panglimanya yang bernama Pangeran Udakardono untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Rakuti dengan sekutunya yang mendapatkan dukungan dari Rasemi, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, dan Rabanya, yang sama-sama merupakan Dharma Putra yang mendapat anugerah dari Raja Raden Wijaya yang merupakan raja pertama dari kerajaan Mojopahit, sekaligus merupakan ayahanda daripada Prabu Jayanegara yang telah mangkat. Hampir semua pelaku pemberontakan itu merupakan para pendukung ayahanda Prabu Jayanegara atau yang disebut Raden Wijaya di dalam membangun kerajaan Mojopahit pertama kali di Desa Tarik yang saat ini dikenal dengan kota Mojokerto. Dan pemberontakan diawali dari kekecewaan daripada Adipati Tuban atau yang dikenal dengan Adipati Ronggolawe. Tidak lama kemudian pemberontakan dilakukan oleh Empu Tambi atau yang lebih dikenal dengan Nambi dari Pejarakan. Nah, Empu Tambi ini setelah mangkatnya Raden Wijaya di sini beralih pada pemerintahan Prabu Jayanegara. Empu Tambi atau yang lebih dikenal dengan Nambi ini pada waktu itu masih cuti dalam melaksanakan tugas karena pada masa transisi pemerintahan Prabu Jayanegara belum ajek atau belum rutin. Namun ada beberapa yang memfitnah bahwa Empu Tambi atau yang lebih dikenal dengan Nambi dituduh akan melakukan pemberontakan. Sementara ini Empu Tambi atau yang lebih dikenal dengan Nambi lagi membangun benteng yang ada di daerah Pejarakan atau di tempat tinggalnya. Nah, dari sini akhirnya timbul kesalahpahaman. Akhirnya Prabu Jayanegara memerintahkan Panglima untuk menyerang Empu Tambi atau Nambi, sehingga Nambi sendiri karena merasa tidak melakukan apapun diserang sehingga dituduh menjadi pemberontak daripada pemerintahan Prabu Jayanegara. Nah, ini hasutan-hasutan yang masuk dari siapa belum dalam kitab Pararaton tidak diceritakan, namun ini hasil fitnahan, padahal daripada Empu Tambi sendiri sebenarnya tidak melakukan pemberontakan. Kemudian dari kejadian demi kejadian itu disusul sampai terjadinya kekecewaan para pendukung atau para abdi daripada ayahandanya, yaitu Raden Wijaya pada saat itu, sehingga melakukan yang namanya
kepercayaannya kepada Prabu Jayanegara, sehingga melakukan rencana-rencana untuk menggulingkan pemerintahan Prabu Jayanegara. Hampir rata-rata yang melakukan pemberontakan itu adalah manusia atau orang-orang yang telah berjasa dalam mendirikan kerajaan Mojopahit di masa pemerintahan Raden Wijaya atau ayahanda daripada Prabu Jayanegara. Karena sifat atau tabiat dari Prabu Jayanegara itulah akhirnya mereka-mereka yang dulunya punya jasa terhadap kerajaan Mojopahit sehingga menjadi kecewa atau sangat kecewa sekali, sehingga sebenarnya melakukan mosi tidak percaya, namun ternyata tidak membawa perubahan terhadap sikap dan perilakunya Prabu Jayanegara, sehingga mereka melakukan yang namanya pemberontakan. Sehingga membuat pemerintahan Prabu Jayanegara menjadi tidak tenang, dan situasi keamanan atau situasi di wilayah teritorial kerajaan Mojopahit itu sendiri menjadi tidak stabil. Dan tidak lama kemudian ada pergerakan-pergerakan yang dilakukan dari sebagian mereka yang menjadi anggota Dharma Putra yang dipimpin langsung oleh Rakyan Kuti atau yang lebih dikenal dengan Rakuti. Nah, di jajaran anggota Dharma Putra tersebut, pemberontakan Rakuti dan kawan-kawan ini cukup membuat cemas Prabu Jayanegara, dan sang Prabu hingga mengungsi sampai ke desa Bedander. Nah, ini diceritakan berdasarkan dari kitab Pararaton. Sedangkan pemberontakan Semi dan Kuti pada tahun 1240 sampai 1241 tahun Saka atau 1318 Masehi hingga 1319 Masehi ini merupakan wujud antipati rakyat terhadap Prabu Jayanegara. Padahal Rakuti dan Rasemi ini bagian dari 7 orang Dharma Putra yang dibentuk ketika Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau lebih dikenal dengan Raden Wijaya berkuasa pada saat itu, karena keberhasilan daripada perjuangan Rakuti beserta anggota Dharma Putra yang lainnya dalam mendirikan kerajaan Mojopahit. Dengan keberhasilan Panglima Perang Pangeran Kudokardono dalam menumpas pemberontakan tersebut, maka oleh Prabu Jayanegara, Panglima Perang Kudokardono diberi atau dihadiahi berupa tanah Pardikan di daerah Kaliasin dan Tegal Bobot Sari yang lebih dikenal dengan nama Tegal Sari. Adapun tugas Pangeran Kudokardono di wilayah Kaliasin, Tegal Bobot Sari atau Tegal Sari hingga Pregolan, oleh Prabu Jayanegara diberi tugas untuk menjadi panglima
dan mengawasi wilayah perdagangan yang berada di pelabuhan Ujung Galuh hingga Kalimas yang berada di kota Surabaya saat ini. Jadi titik kerawanan daripada sirkulasinya perdagangan ini mengakibatkan terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang melalui perairan, yaitu yang masuk melalui pelabuhan Ujung Galuh hingga Kalimas yang sekarang terletak di wilayah kota Surabaya. Jadi pusat pemerintahannya Panglima Budo Kardono ya terletak di wilayah Kaliasin yang saat ini menjadi cagar budaya di kota Surabaya, tepatnya yaitu di Jalan Cempaka nomor 25 Surabaya. Dan ada satu moto yang sangat indah dari jiwa kesatria Panglima Budo Kardono yang begitu satrianya, beliaunya mengistilahkan dengan moto yang disebut dengan Sendang Pangrukti Wibowo. Itu adalah jiwa kesatria yang tertanam di dalam diri Panglima Perang Kerajaan Mojopahit, Pangeran Budo Kardono. Dan moto ini disinyalir merupakan moto yang akhirnya melahirkan Sumpah Palapa di masanya Gajah Mada. Sendang Pangrukti Wibowo merupakan moto jiwa kesatria Panglima Budo Kardono. Sendang berarti telaga, artinya bahwa seorang pemimpin negeri harus memiliki kemampuan untuk mengangkat harkat dan martabat. Pangrukti Wibowo memiliki kekuasaan dan berwibawa baik di dalam maupun di mancanegara. Sun Sumadyo dadi satriane negari Mami. Eman yen Sun Cidro ing janji, nadyan pecahing Jojo utaing Ludiro datan mundur sak nyari bumi. Amung paminto Mami, nadyan ingsun tumekaning janji, Gyosun asah raga tumraping pertiwi. Demikianlah tadi moto dari Pangeran Budo